Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Nah, jadi untuk penampakan ban Michelin Road 5 itu seperti ini ya. Nih. Ya, kalau dilihat dari ini motifnya bagus sih. Saya juga suka nih motifnya. Jadi kurang penampakan ban Michelin Road 5 itu seperti ini nih. Dan ini ukuran 180/55. Seperti ini nih. Dan kita jalan ke bagian depan. Ya maaf, belum saya cuci. Ini untuk bagian depan. Nah, untuk motifnya bagian depan, jadi kurang lebih penampakannya seperti ini ya. Nah, Michelin Road 5 bagus, enak banget nih depannya. Halo semua, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian semua dalam keadaan sehat-sehat semua, dan tentunya pandemi ini lekas berakhir ya. Karena mengingat sudah ada diberitakan bahwasannya nanti di liburan akhir tahun bakal ada ya lebih ketat lagi untuk PPKM ya. Tapi ya semoga untuk keadaan nanti lekas membaik lah, seperti itu ya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya tidak akan tes ride sebuah motor atau review motor atau ya sejenisnya. Lebih tepatnya mungkin saya akan bercerita pengalaman saya tentang penggunaan ban Michelin Road 5 ya, atau bisa dibilang Michelin Road 5. Awalnya gini ya. Jadi ketika itu saya sedang Satmori karena pada hari Sabtu ya, itu ke daerah Cemoro Sewu di daerah Tawangmangu. Dan kebetulan pada saat itu ban saya itu benar-benar ban bekas tambalan saya itu bocor lagi. Jadi ban saya itu sebelumnya sudah bocor, dan yang di tempat bocor itu kembali bocor lagi. Jadi ya gimana ya, ya intinya kurang lebih kejadian seperti itu ya. Untuk sebelumnya saya pakai ban Bedlack S20 ukuran 180/55 seperti itu. Dan pada saat itu mau nggak mau kan bener-bener di sana itu lumayan susah ya untuk tambal ban. Dan ditambah lagi pada saat itu, aduh jam berapa itu ya, jam 6 kalau nggak salah ya, jam 6 atau jam setengah 7, itu belum ada jam 7 kok kayak itu loh. Dan benar-benar kondisi itu kayak ruko-ruko masih tutup dan sebagainya. Itu benar-benar aduh gimana ini kayak gitu kan. Dan kemudian pada saat itu saya rombongan ya, dan kebetulan teman saya, dan terima kasih sebelumnya untuk teman-teman yang waktu itu bantu saya untuk cari tambal ban dan ya mensupport saya waktu itu, karena lumayan bingung juga ya ketika keadaan seperti itulah. Ya ini saya sedikit bercerita tentang pengalaman saya Satmori waktu itu di daerah Tawangmangu ya. Dan benar-benar pengalamannya salah satu pengalaman yang ya nggak mengenakan kayak gitu. Jadi awalnya saya menggunakan ban Bedlack S20 ukuran 180/55, dan dia bocor pada saat perjalanan Satmori ke Tawangmangu. Sebenarnya sudah mau mencapai tempat tujuan sih, yaitu di Cemoro Sewu ya, Cemoro Kandang kayak gitu. Dan ya akhirnya dapat tempat tambal ban waktu itu. Dan jawaban dari tukang tambal ban itu apa? Bahwasanya ban saya sudah tidak bisa diselamatkan. Dan saya tanya bagaimana nih caranya, paling saya bisa sampai rumah, motor saya bisa sampai rumah. Dan akhirnya pada saat itu motor saya ban belakang itu dikasih ban dalam, padahal itu sebenarnya tubes ya. Itu dikasih ban dalam, paling nggak itu benar-benar bisa sampai rumah. Karena di sana juga tidak menyediakan ban waktu, makanya untuk ban ukuran seperti itu tidak menyediakan. Dan ya saya minta solusi aja sih gitu kan. Dan akhirnya dikasih ban dalam, dan selesai saya lanjut Satmori waktu itu ya. Udah sampai sana nanggung juga kalau saya nggak ikut Satmori. Saya ikut Satmori dan selesailah saya pulang ke rumah.
Nah pada saat itu saya agak bingung sih, saya mau ganti apa. Sebenarnya pengen ganti Bedlex lagi ya, cuma saya coba ganti Michelin Road 5 atau ya Michelin Road 5 ya. Dan pengalaman saya menggunakan ban Michelin Road 5 itu sungguh nyaman sekali ya, dan benar-benar apa ya, saya tidak membedakan antara brand A, brand B, brand C, brand D, enggak. Dan mungkin setiap ban itu kan punya spesifikasi masing-masing ya, seperti itu. Dan saya pernah menggunakan beberapa brand dari ban itu sendiri, dan saya mengakui bahwasanya mungkin ini pertama kali kan saya memakai ban Michelin Road 5 ya, dan itu benar-benar nyaman sekali ya. Itu bagi saya pribadi itu benar-benar nyaman sekali, benar-benar kayak apa ya, kelek, lengket sama jalanan sendiri. Jadi kayak apa ya, ban itu benar-benar lengket ya, kayak enggak slip-slip juga enggak. Cuma mungkin saya cenderung ketika musim hujan ya, musim hujan atau jalanan agak licin itu mungkin saya kurang sukanya di situ, mungkin tidak terlalu nyaman ya kalau bagi saya. Tapi kalau keadaan jalan kering itu enak banget terus terang ya. Dan sebelumnya itu saya berpikir ya, sebelum saya menggunakan ban Michelin Road 5 itu ya, di bagian kemudi, entah ya bisa dibilang kayak kemudi lah, itu kurang nyaman ya di motor saya. Saya sempat berpikir bahwasanya itu kayak bearing atau bahasa bengkel itu lakar ya, lakar depan atau lakar belakang tuh kena. Cuma saya berpikir lagi bahwasanya saya habis ganti lakar depan, kalau lakar belakang sepertinya juga enggak, karena waktu itu saya di velg ya satu set sih sama lakarnya, dan itu belum lama sekali gitu loh. Dan saya berpikir antara komstir kayak gitu kan. Dan saya tanya waktu servis rutin ke Kawasaki itu komstir juga nggak masalah. Dan ternyata saya baru tahu ya, ternyata ban itu sangat pengaruh sekali ke kemudian kayak gitu. Saya tahunya ketika saya menggunakan ban Michelin Road 5 ini kayak gitu, rasanya semua kayak keluar di kemudi semua itu benar-benar hilang ya kayak itu. Oh iya, apa namanya, penampakan motor saya ketika pecah ban ya, seperti ini ya, seperti ini. Nah, jadi kurang lebih tuh motor saya itu seperti ini kayak gitu kan. Bayangin aja bagian belakangnya kayak gitu kan. Ya, ya buat pengalaman aja sih seperti itu. Bahwasanya benar-benar ketika kita mau perjalanan jauh, ketika kita mau Satmori atau Sunmori yaitu, ya benar-benar dipersiapkan untuk motornya kayak gitu. Ya itu pelajaran buat saya pribadi juga sih, untuk lebih teliti sebelum benar-benar Sunmori atau Satmori kayak gitu. Dan apa namanya, intinya untuk penggunaan ban Michelin Road 5 ini saya sangat merekomendasikan untuk ya para subscriber, para viewer, untuk ya yang sama hobi motor juga kayak itu. Bahwasanya ban ini tuh sangat bagus sekali ya, itu bagi saya ya. Tapi yang nggak tahu, mungkin kalian semua kan punya pendapat masing-masing ya, seperti itu. Dan untuk tampilan ban Michelin Road 5 sendiri di motor saya tuh bagus ya. Coba lihat dulu sinematiknya kayak apa. I need to know if you'll give me a second chance. They don't come on often, but please, you know I can't stand it when you don't talk to me. When you don't talk to me. Yeah. There's something inside. Yeah, there's something inside that brings me back to you. Yeah. Ya kurang lebih untuk sinematik ya, kurang lebih untuk tampilan penggunaan ban Michelin Road 5 itu ya seperti video barusan ya. Bahwasannya dari segi batikannya atau bisa dibilang untuk motifnya itu juga saya suka ya, untuk motif Michelin Road 5 ini sendiri. Cuma kalau dibilang, saya nggak sebut harga di sini ya, cuma kalau ditanya beliau harga, bagi saya ini cukup lumayan juga ya. Untuk penggantian ban depan belakang Michelin Road 5 itu, depan ukuran 120/70, belakang ukuran 180/55, itu lumayan juga sih. Cuma ya worth it sih ya, kalau saya bilang ya worth it-nya bisa dibilang itu bener-bener bannya nyaman. Terus intinya motor tuh jadi lebih enak kayak gitu kan.
seperti itu. Terus apalagi sekarang terus terang saya habis ganti rantai ya, bener-bener motor saya itu kayak nyaman banget pokoknya. Ganti rantai, terus ban itu ternyata sangat pengaruh ya untuk pengalaman dan pembelajaran buat saya pribadi saya, dan mungkin bagi rekan-rekan semua yang sekiranya mau Satmori atau Sunmori itu benar-benar dicek untuk kondisi motornya ya. Dan terlebih lagi ban itu sangat penting, ban, rantai itu benar-benar sangat pengereman. Nah, kaliper saya tidak menyuruh kalian semua untuk mengganti kaliper atau apapun, atau harus kaliper brand A, brand C, enggak, atau ban harus brand A, brand B, enggak, rantai pun terus enggak ya. Sebenarnya rantai bawaan dari pabrik pun bagus kayak gitu kan, kaliper juga bagus kayak gitu kan. Cuma benar-benar ada pengecekan, entah itu dari ban, terus kampas rem itu pengaruh ya, kampas rem, ban, sama kondisi rantai. Jadi saya juga dibilang sama teman ya, bahwasanya salah satu hal yang paling penting di motor itu adalah kaki-kaki ya, karena itu kayak nyawanya kayak gitu. Itu yang hal yang benda atau apa ya, bisa dibilang komponen dari part motor itu sendiri yang nempel ke tanah ya, paling nggak kan itu bener-bener yang apa ya, digunakan kayak gitu loh. Jadi bener-bener saran saya bagi rekan-rekan semua ketika sebelum Sunmori atau acara touring dan apalagi touring jarak jauh itu benar-benar dipersiapkan kondisi motor, servis rutin, ganti oli, ban, rantai, dan kampas rem itu pun sangat penting sekali ya. Ya kurang lebih seperti itu sih ya. Untuk pengalaman saya menggunakan ban Michelin Road 5, benar-benar saya merekomendasikan ya, untuk ban ini tuh benar-benar enak sekali. Saya belum pernah mencoba ban Diablo sih, cuma dengar-dengar Diablo itu juga nyaman banget, tapi saya belum pernah coba. Ya saya pernah coba beberapa brand ban, dan Michelin Road 5 ini sangat saya rekomendasikan ya, benar-benar nyaman sekali untuk harian. Terus terang kalau motor saya itu sebenarnya untuk harian, tiap hari pulang kerja ya, tiap hari PP kerja lah, Senin sampai Sabtu ya, karena saya dengan pegawai negeri yang hari Sabtu itu libur kayak gitu kan. Terus terang saya Senin sampai Sabtu itu kerja gitu kan. Biasanya kalau Satmori itu ya saya luangkan waktu pagi-pagi buat Satmori, habis itu dari Satmori itu saya langsung ke tempat kerja, biasanya seperti itu ya kayak gitu. Tapi kalau usul juga ketika motor itu cuma dipakai buat harian, itu benar-benar kalau bisa dicari yang hard compound ya, karena benar-benar dipakai tiap hari, bukan yang soft compound. Kalau saya bilang pribadi, penggunaan Michelin Road 5 ini untuk harian lumayan boros ya, cuma ya worth it aja sih bagi saya itu. Dalam arti worth it ya, saya beli motor ya, kalau motor saya nyaman ya saya senang kayak gitu kan, kurang lebihnya sih seperti itu. Tapi ya itu pilihan kembali ke kalian masing-masing ya kayak gitu. Dan terima kasih juga untuk para subscriber, para viewer yang selalu stay tune, selalu nonton video-video saya, selalu mensupport video saya, dan mensupport channel ini sampai ya akhirnya bisa mencapai seperti ini ya gitu kan, dari awal membangun channel ini kayak gitu. Dan bagi yang para viewer baru atau yang baru mampir, mohon supportnya ya untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini. Semoga channel ini bisa berkembang dengan baik, dan ya kita bisa saling sharing-sharing di sini. Saya juga nggak tahu banyak kok perihal motor atau perihal part-part motor, saya nggak tahu banyak. Di sini kita sama-sama belajar ya, dan benar-benar pengetahuan saya perihal motor tuh masih sedikit sekali, karena ya saya hobi ya, saya belajar sedikit demi sedikit seperti itulah ya. Mungkin untuk video kali ini kurang lebih seperti itu ya pembahasannya, dan semoga kalian semua juga sehat-sehat selalu. Dan pesan saya, jangan lupa bahagia ya, seperti itu. Pokoknya selalu santai, tetap hati-hati ketika berkendara, dan jaga kesehatan. Terima kasih untuk semuanya, dan see you the next video. Bye bye.